Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita semoga Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bahagia kita berkekalan sampai ke surganya Allah taala. Anak-anak kita semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah bunda kami, pagi ini kami mengajak kita untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Kami baca, kemudian nanti harap ayah bunda ikuti apa yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim terpanjang kami potong aja. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ayah bunda, izin sedikit kami koreksi dari bacaan ayah bunda tadi.
Yang pertama a'udzu. Coba. Maaf, bukan bukan, tapi jelaskan. Coba bukan bukan lalu kemudian bismillah, bukan tapi bis. Coba. Bismillah Ar-Rahman. Bukan bukan nah itu terlalu ditebalkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke. Lalu kemudian Qul, bukan kul tapi qul, pakai qaf titik 2. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallah, bukan qul huwallah tapi huwallah. Nah, makanya ketika orang belajar tahsin tuh, kalau ayah bunda sempat belajar pas habis sholat subuh di Masjid Nabawi, itu biasanya ada halakoh kecil masyayikh itu buat tahsin Al-Quran. Maka salah satunya ditengoknya itu adalah mulut kita. Bagaimana ketika hurufnya fathah, senyumlah kita. Bagaimana ketika harokatnya dhammah, monyonglah mulut kita. Ketika harokatnya kasrah, maka tekanlah bibir yang di bawah. I, u. Kalau kita biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak laku. Ada perubahan mulut. Makanya huwallah. Nah, itu olahraga mulut sedikit. Nah, bunda, kalau kita baca kul pakai kaf, kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu itu. Kalau kul, tapi kalau kul, katakanlah Allah itu satu. Qalu pakai qaf, ada yang membacanya pakai kaf. Qalu beda. Kalau qalu mereka berkata, tapi qalu keluar artinya. Qalu orang Kampar. Nah, Bapak Ibu. Jadi ini qul. Lalu kemudian asrafu. Koreksinya di sini menyebut huruf fa. Bagaimana menyebut huruf fa? Taruh gigi di atas, nampak gigi nih, gigi atas, taruh di bibir bawah. Fa, fi, fu. Kebanyakan kita menyebut huruf fa itu bibir di atas yang dipertemukan dengan bibir bawah. Fu, bukan fu. Fu, fa, fi, fu, bukan fa, fi, fu, tapi fa, fi, fu. Nah, latihannya keluarkan gigi macam ini, latihan standarnya. Fa, latihan awal aja untuk merasakan mana yang gigi di atas, mana yang bibir di bawah. Jadi kalau bunda mendapati gigi agak keluar sedikit, ya biarkan aja. Tidak perlu dikasih bengkel gula, kasih apa namanya? Behel, biarkan aja. Kenapa? Orang dah 50-60 tahun tidak bisa juga menyebut huruf fa. Kenapa? Dia sulit mendapatkan teorinya. Sekarang awak gigi itu betul dah langsung di bibir bawah.
dibiarkan aja, itu nikmat. Semakin keluar gigi semakin mudah dia menyebut huruf fa. Orang pakai teori awak enggak, langsung aja dia otomatis dia menyebut huruf fa. Asrafu, kemudian ala anfusihim. Nah, masalahnya di sini ada yang terdengar ala bukan tapi anfusihim. Lalu kemudian tadi sedikit mir rahmatillah. Coba bukan mirrah, bukan mirrah tapi mirrah, rah. Lalu kemudian matillah, yang hanya bawa sedikit agak ke dada. Ha, hi, hu, hoi, hoi. Orang kalau manggil orang, menghardi orang itu bukan hoi, hoi. Kalau hoi tidak terasa dia, tapi kalau hoi, baru orang agak kaget sedikit. Lalu berikutnya ayat Bunda. Tadi kan kita wakaf karena kita potong-potong innallah yaghfirudz dzunub. Nampakkan qol-qolahnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jangan kita berhenti wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma, bukan kasab tapi kasab. Nah, ini oh ya, satu lagi surat Al-Lahab itu banyak yang lupa tasdidnya, nampak sama saya. Contoh tabbat yada abi lahabin wa, bukan watab tapi tasdidkan dulu watab. Dan dia tak semua ba yang terakhir juga yang pakai tasdid. Tapi kalau lahab itu tak ada tasdid ba-nya. Jadi pas ayat pertama tabbat yada, ada orang bacanya begini saya terdengar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, berarti dia tidak dikasihnya qalqalah, tasdidnya. Padahal di situ ada tasdid. Maka kalau dia bertasdid watab, kan beda watab dengan watab. Terasa bedanya? Watab langsung, lalu kemudian dikasih jeda watab. Kenapa dia watab? Karena dia ada tasdidnya. Lalu kemudian jami'ah. Jim, bagaimana menyebut huruf jim itu? Contohnya kita akan menyebut jangan, biasa aja, jangan, jingga. Sekarang yang kita mau jimnya itu jangan, jangan, jingga, jungkar. Nah, bukan jangan jingkar, nah itu jim kitanya, tapi kita maunya yang jim bahasa Arabnya, ja, ji, ju. Kemudian ayat Bunda ghafur, bukan gopur, gopur, bukan. Nah, ini karena menyebut fa tadi nih. Biasanya kan kita antara rakaat ke rakaat sholat tarawih itu kan ada baca sholat tuh. Wa zuhrina wa apa? Pangkalnya apa tuh? Yang biasa Bilal di sini siapa? Yang biasa Bilal siapa? Bang Syukur apa? Bang Syukur mana Bang Syukur? Bilal bacakan apa tuh? Apa Bilal yang terus? Terus. Terus. Terus.
Nggak, yang ada zuhrina tu wa syafi'ina wa maulana apa? Nih, Allahumma keraskan suara bang sikit. Keraskan suara bang sikit. Terus. Nih, wa nabiyina, ada yang terdengar sama saya itu wasapiina, sapi pula disebut pas orang tarawih. Wasapiina, bukan sapiina tapi syafiina. Itu gara-gara tidak pas menyebut apa tadi? Apa namanya? Makharijul huruf tadi. Wasapiina. Karena memang ayah bunda dialek suatu negeri itu, suatu tempat kadang-kadang mempengaruhi bacaan Al-Qur'an kita. Ada daerah di mana orang daerah tersebut berat menyebut huruf ta. Ada daerah di mana orang berat menyebut huruf ain. Ada daerah di mana orang berat menyebut huruf zain. Ada orang yang berat menyebut huruf apa lagi ya? Huruf qaf. Bapak-bapak saya yang dari Maluku ada di sini, Sulawesi. Ada orang Sulawesi di sini? Tak ada. Orang Payakumbuh ada di sini? Siapa orang Payakumbuh? Ada orang Payakumbuh sini? Tak ada pula. Pariaman. Pariaman berat menyebut huruf bagi katanya. Ini bagi nama. Ada yang berat menyebut huruf ta. Jadi pas saya sekolah pesantren saya dulu di Simalanggang Payakumbuh. Jadi orang Thai itu agak berat menyebut huruf ta. Payakumbuh, Mudiat, Suliki, Damang-Damang, Bima, Bali, NTB, NTT, Aceh, India itu agak berat menyebut huruf ta. Menyebut huruf ta itu dengan ta. Wattini wazzaitun waturi sinin. Itu contohnya berat menyebut huruf ta. Sehingga ada ungkapannya begini: orang Payakumbuh, Mudiat, Suliki, Damang-Damang pai ke Pekanbaru nanya oto tintin. Apa Pak? Memang ada oto tintin. Nanya oto tintin. Tiba di pangkalan balanda, wah bunyinya tuntang katanya. Itu contohnya. Ada yang berat menyebut huruf fa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kata dia. Karena berat menyebut huruf fa. Ada yang berat menyebut huruf ain. Saya balik dari Mesir lalu pergi ke kampung Inggris, Pare Kediri. Jadi kebetulan kos saya dekat dengan masjid. Imamnya agak berat menyebut huruf ain. Lalu ketika sholat, saf diluruskan dan kemudian mulai baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan-kawan saya dari Sumatera jengkel dia dijawab dengan amin yang sekuat-kuatnya. Ngamin, kata kawan-kawan pula. Itu contohnya Pak, berat daerah yang agak berat menyebut huruf ain. Jadi maksud saya ayah bunda, saya sebenarnya saya sedang mengajak ayah bunda untuk kembali semangat memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa? Nabi bersabda, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dia justru dilaknat oleh Al-Quran. Kenapa dia dilaknat oleh Al-Quran? Karena dia tidak peduli bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oleh karenanya ayah bunda, izinkan saya mengingatkan kita semua, terlebih diri saya sendiri,
pastikan anak-anak kita bisa membaca Al-Qur'annya dari mulut kita. Ustadz, aku pun masih dalam belajar Pak Ustadz. Oke, setidaknya ada 8 surat itu anak kita, cucu kita bisa dari kita. Berapa Pak? 8. Tolong diingat ayah bunda kami. 1 Al-Fatihah, 2 ayat kursi, 3 2 terakhir Al-Baqarah 285 sampai 286. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 4 Yasin 1 sampai 7, 5 Al-Kafirun, 6 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 8 An-Nas. Ingat tuh? 1 apa tadi? Al-Fatihah, ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah, Yasin 1 sampai 7, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ulang sekali lagi. 1 apa tadi yang benar? Al-Fatihah, ayat kursi, 2 terakhir Al-Baqarah, Yasin 1 sampai 7, Al-Kafirun, 3 Kul. Pastikan yang 8 ini anak kita bisanya dari mulut kita, bukan dari mulut orang lain. Kenapa ayah bunda? Karena 8 surat yang kita sebutkan tadi adalah surat-surat yang memiliki banyak keutamaan dan dianya sering dibaca berulang-ulang. Zikir pagi dan petang, minimal Al-Fatihah aja. Kalau kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita, 1 huruf yang kita baca Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Intinya hadis itu mengatakan 1 huruf yang kita baca itu Allah ganti kebaikannya berapa? 10. Hitunglah berapa banyak huruf Al-Fatihah. Mulai dari bismillah huruf ba sampai nun waladdallin, berapa banyak hurufnya dikalilah 10. Anak kita sholat yang wajib sehari berapa rakaat? 17. Dikalilah 17. 17 kali Al-Fatihah dibaca sehari, dikali berapa banyak hurufnya, dikali 10 kali lipat, berapa pahala yang didapat. Ketika anak kita membaca itu dia dapat pahala, kita yang mengajarkan itu dapat pahala juga kan? Dapat. Selagi Al-Fatihah dibacanya, pahala mengalir ke kita. Dah meninggal dunia kita, badan yang tersisa tulang belulang, jasad dah hancur dimakan cacing tanah. Selagi anak kita sholat, selagi dia membaca 8 yang kita tunjukkan tadi, mengalirlah kepada kita tuh, mengalir. Tapi kalau anak kita pandai Al-Fatihah dari mulut orang lain, yang dapat pahala siapa? Orang lain. Yang punya anak siapa? Yang punya anak kita yang dapat pahala. Itulah yang kata orang tua kita, buah batangnya di awak, buahnya di urang. Karambia condong itu itulah dia. Karambia condong, batang karambia condong. Batangnya di kita, buahnya jatuh ke tempat orang lain. Maka tentu kita tak menginginkan itu. Oleh karenanya ayah bunda, sepertinya sepele, tapi nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkannya. Sekarang kita tengok surat ayat yang kita baca tadi. Qul, katakanlah wahai ayyuhar rasul
Rasul, wahai Rasul maksudnya. Katakanlah wahai Muhammad, Rasulku, kata Allah. Ya ibadi, ya wahai ibadi, jamak dari kata ibad, jamak dari kata abdun. Abdi satu hamba, ibadi hamba-hambaku. Yang mana alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu asrafu berbuat melampaui batas ala anfusihim di atas diri mereka. Penjelasan para masyayikh ayat bunda, asrafu itu kata yang menunjukkan orang yang maksiatnya tak tanggung-tanggung, orang yang dosanya benar-benar sudah kelewatan, benar-benar tak ada lagi maksiat yang dilakukannya, semuanya itu asrafu, itu asraf. Apa yang nak dikatakan kepada mereka yang melampaui batas, yang dosanya tak terkira, yang maksiatnya sudah benar-benar kelewatan tu, la taqanatu, janganlah kamu berputus asa. Dari apa? Min rahmatillah, dari mencari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfirudz dzunuba, yaghfiru maha mengampuni adz-dzunuba. Dzunub jamak dari kata zambun. Zambun satu dosa, dzunub dosa-dosa atau banyak dosa. Dzunub itu artinya banyak dosa. Ada alif lam sebelum az-dzunub, sebelum dzunub, ya kan? Sekarang ayat bunda coba simak sebentar. Alhamdulillah, jelas? Sekarang saya baca. Hamdulillah, jelas? Saya ulangi lagi. Alhamdulillah, jelas? Sekarang saya baca. Hamdulillah, jelas? Apa bedanya antara dua itu? Yang satunya pakai al, yang satunya tidak pakai al. Kalau kita baca Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Tapi ketika pakai al, segala puji bagi Allah. Kalau dzunub banyak dosa, lalu dipakai pula alif lam di situ, segala banyak dosa. Begitu menerjemahkannya secara harfiah lebih kurang. Lalu ada pula kata setelahnya jami'a, artinya apa? Semuanya. Berarti kalau kita terjemahkan secara harfiah, segala banyak dosa semuanya. Itu penekanan. Jadi bahasa Arab itu terlalu kaya bagi kita untuk menerjemahkannya. Terbatas bahasa kita untuk mengurainya. Kalau terjemahan kita kan cuma segala dosa aja. Tapi sesungguhnya di situ segala, semua, banyak dosa. Lalu kemudian ayat kalimat setelahnya innahu, sesungguhnya. Nyanya siapa? Allah. Huwa, dialah Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itu kan pengulangan. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa semuanya. Lalu kemudian sesungguhnya Allah, dialah Allah Maha Pengampun. Itu kan hampir sama artinya, ya benar. Tapi terjadi pengulangan. Kita akan mendapati banyak pengulangan di dalam Al-Quran. Contohnya, fa inna ma'al usri yusra. Setelahnya, inna ma'al usri yusra. Kalla sawfa ta'lamun. Setelahnya, jadi dalam bab ulumul Quran itu pengulangan itu di antara maknanya penekanan. Kalau Al-Quran mengatakan kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, maknanya adalah kamu kelak benar-benar akan melihat buah dari setiap yang kamu lakukan.
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Benar-benar di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah ingin kita itu benar-benar yakin apa yang kita yakini, kalau Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan ragu. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku. Luar biasanya Bapak Ibu, ini kan ayat memanggil orang-orang yang berdosa tadi kan, orang-orang maksiat. Seberat sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh manusia, Allah masih tetap memanggil manusia dengan panggilan kesayangannya. Apa panggilan Allah sayang kepada manusia? Ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Allah tak panggil wahai kalian pendosa, wahai kalian pemaksiat, bukan langsung begitu. Tapi lunak panggilan Allah, karena Allah itu sayang kepada kita. Yakin ayah bunda Allah itu Maha Penyayang. Kalau kurang yakin akan Allah Maha Penyayang kepada manusia sekalipun dia itu pendosa, ayah bunda tentu Fir'aun di mana boswo? Kira bos pernah boswo ya Fir'aun. Kejam tak Fir'aun? Jahat tak Fir'aun? Maaf dikata bejat tak dia? Saking kejam jahat bejatnya dia, yudzabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih bayi laki-lakimu lalu dibiarkannya anak perempuan. Jangankan dengan orang-orang yang berseberangan pemikiran, bayi-bayi suci yang tak bernoda saja dia tak segan-segan untuk membantainya. Begitulah kejamnya Fir'aun. Tapi sekalipun Fir'aun itu kejam, Allah sayang kepada Fir'aun. Apa bukti Allah sayang kepada Fir'aun? Diutus 2 orang Rasul kepada Fir'aun. Berapa orang Rasul? 2 loh Pak dikirim Rasul. Siapa yang diutus? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah ingin dia itu berubah. Allah ingin kita hambanya ini baik sekalipun kita pernah berdosa. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, wahai hambaku, kalian yang pernah melampaui batas, kalian yang pernah membunuh, sekalipun sudah membunuh 100 orang, karena ada kisahnya membunuh 100 orang. Nanti ada waktu panjang kita sebut, baca kisah hadis orang yang membunuh 100 orang. Ada orang yang pezina, zinanya tak tanggung-tanggung. Ada orang yang meminum khamar, ada orang yang merampok, tak tanggung-tanggung. Kalian hambaku pendosa, kata Allah. Tidak perlu kalian, jangan sampai berputus asa dalam mencari rahmatku. Kenapa? Ampunanku selalu terbuka untuk kalian. Jadi selagi kalian hambaku bermaksiat, berdosa, namun masih mau datang, masih mau bertobat, yaghfiruz dzunuba jami'a, aku akan mengampuni semua dosa-dosamu itu, wahai hambaku. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai ke langit yang ke-7, wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai ke 7 lapis bumi, summastaghfartani, kemudian kamu datang untuk minta ampun, minta maaf kepadaku, ghafartulak, akan aku ampuni, wala ubali, sedikit pun aku tak peduli dengan betapa banyaknya dosamu itu, wahai hambaku. Ayat mudah dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan betapa luasnya rahmat dan ampunan serta kasih sayang Allah. Ketika manusia mendapati Allah Maha Penyayang, lalu kadang-kadang kenapa manusia tidak mau memaafkan, menyayangi sesamanya? Ke langit ke-7 pun dosa, ke-7 lapis bumi Allah mau memaafkan. Lalu hari ini kok ada manusia yang tak mau memaafkan kesalahan sesamanya, padahal salahnya tak seberapa. Sampai-sampai keluar bahasa noji dan kan pai minta mookonyo, haram dan kan pai kumanyo. Hati-hati Bapak Ibu, ketika kita tak mau memaafkan kesalahan orang, putuslah tali silaturahmi kita. Saya tutup dengan satu hadis Nabi. Nabi bersabda, sesungguhnya amal manusia akan diangkat ke langit setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya,
kemudian Allah akan memaafkan, mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, kecuali dosa dua orang yang memutuskan tali silaturahminya. Allah akan menangguhkan ampunan untuk orang itu sampai mereka menghubungkan tali silaturahminya. Di bulan Ramadan saya tak sekali dua kali diundang ke hotel-hotel mewah, restoran-restoran mewah, buat acara buka bersama, silaturahmi, ikatan keluarga ini, ikatan pengusaha itu, ikatan dokter ini, itu, dan seterusnya. Tapi ada satu ikatan yang orang lupa dan enggan untuk menghubungkannya. Apa dianya? Ikatan adik beradik, ikatan anak beranak. Sampai 15 tahun tak bertegur sapa. Apa kata Nabi? Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Saya tutup dengan satu cerita. Masih sabar nggak Bapak Ibu? Agak 2 menit. Pernah suatu ketika pandangan saya tertuju kepada 2 orang adik beradik. Satu usianya lebih kurang 11 tahun, yang satu lagi usianya lebih kurang 3 tahun. Yang 11 tahun ini izin saya berdiri. Berjalan di sepanjang jalan, di belakang karung belang. Tahu karung belang Bapak Ibu? Itu isinya kalau tak salah sampai 100 kilo. Dia berjalan mencari karah-karah. Jadi penuhlah di belakang karena karung itu. Usia baru 11 tahun. Terbayang beratnya tuh. Di depannya digendongnya adiknya. Bayang? Nah, inilah dia berjalannya. Sampai pada akhirnya berhentilah mobil hitam, entah Vios entah Altis mereknya. Lalu di saat berhenti dibukalah kaca, dari dalam dikeluarkan box kecil, kotak kecil. Ternyata isinya nasi, diberikan kepada adik tadi. Duduklah adik beradik tadi di trotoar, makan yang ada di dalam box tadi. Yang besar ini kemudian disuapkannya lah adiknya, sambil orang itu bercanda, dah tersisa sedikit, mungkin adiknya lapar, abangnya tentu lebih lapar pula. Akhirnya saya tak tahu yang mereka cakapkan itu apa, karena saya jauh, tapi saya menerjemahkan apa yang saya lihat. Abang lagi, kata si abangnya pula. Akhirnya tangan mungil adiknya tadi disuapkannya pula abangnya, sambil bercanda karena dia dicandain oleh abangnya tadi. Sampailah nasi itu habis, lalu kemudian mereka canda berdua, santai, dan mereka lanjut jalan lagi. Ayah bunda, bagi kebanyakan orang, itu aja ceritanya sebenarnya. Bagi kebanyakan orang, mungkin pemandangan itu pemandangan yang biasa-biasa saja. Tapi bagi saya pemandangan itu begitu sangat bermakna. Maknanya apa? Lunak tulang belulang saya menengok apa yang saya saksikan itu. Di balik itu, lalu kemudian teringatlah saya masa kecil saya. Oh, berarti beginilah sayangnya abang saya kepada saya. Oh, berarti beginilah sayangnya kakak saya kepada saya. Mak saya pergi ke ladang, pergi ke kebun bersama bapak. Yang jaga saya di rumah siapa? Abang saya dan kakak saya. Mak bapak saya pergi ke ladang. Yang memasakkan saya di rumah siapa? Abang dan kakak saya. Mak bapak pergi ke kebun. Yang memandikan saya siapa? Abang dan kakak saya. Bahkan yang membersihkan najis yang ada di tubuh saya siapa? Abang dan kakak
saya. Lalu hari ini kadang-kadang kecilnya masalah kok membuat saya tak mau bertegur sapa dengan abang dan kakak saya. Kadang-kadang saya sering mendapati, karena sering ngumpul sama anak muda nih, Bang Ustaz, ya aku nampaknya tahun hendak kuliah Bang Ustaz. Kan udah tamat kemarin, saya bilang. Ya udah tamat SMA tapi aku tak kuliah. Kenapa? Adekku mau sekolah. Begitulah orang adik-beradik. Tapi sependek perjalanan hidup saya, manusia berubah kepada adik-beradiknya dalam dua kondisi. Mana dia? Ketika dia sudah berumah tangga, lalu ketika dia mendapatkan puing-puing kesuksesan dunia. Orang banyak berubah kepada keluarganya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahkan dengan orang tuanya sampai bulan Ramadan pun ada orang yang bermusuhan, tak habis pikir. Ada yang tak peduli dengan kedua orang tuanya. Itu adalah dosa. Kita bisa makan enak di hotel mewah dengan berbagai macam menu yang dihidangkan, tapi tak lupakah, tak ingatkah kita, jangan-jangan mak dan bapak kita di kampung masih makan dengan lauk yang dihangat-hangatkan. Mereka masih makan dengan gulai yang dipanas-panaskan. Berdosa tak kita buat? Dosa itu. Jangan berputus asa, cepat minta maaf. Kadang-kadang kita menyiksa orang tua kita dengan kerinduan. Dia nelpon, mak dan nelpon pula. Alah, bapak dan nelpon pula. Kalaupun diangkat kadang-kadang marah-marah. Mamanya jelas aku sibuk di nelpon juga. Tak tahu, tengok-tengok jamlah sedikit untuk nelpon tuh mak, menelpon tuh pak, bapak ibu. Rindu itu bisa dijadwalkan? Bisa dijadwalkan rindu itu pak? Nah, dosa kita. Jangan-jangan sampai hari ini kurang pedulinya kita kepada mereka. Jilbabnya, mukenahnya sudah penuh dengan bintik-bintik hitam di pinggirnya. Kenapa? Sudah 5 tahun mukenahnya tak ditukar-tukar. Jangan-jangan jilbabnya mak kita itu lebih buruk lagi dari lap kaki yang ada di rumah kita, karena kurang pedulinya kita. Dosa. Maka Bapak Ibu, itulah diantara dosa. Tapi banyak manusia tidak merasa kalau itu adalah dosa. Padahal yang paling utama untuk kita hubungkan silaturahmi, kita perbaiki persaudaraan itu siapa? Dengan keluarga-keluarga kita. Makanya ayat ketika berbicara bersedekah yang paling baik, memberi kepada yang paling baik itu kepada siapa? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi apalah daya, itulah tadi manusia berubah. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, tidak ada gading yang tidak retak. Semua manusia bersalah. Maka kita yang pernah bersalah kepada sesama, cepatlah minta maaf. Dan kepada Allah segeralah kita minta ampun. Terlebih di bulan Ramadan, ini adalah bulan ampunan. Semoga pintu-pintu maaf dan ampunan Allah bukakan untuk kita semua. Seiring dengan itu selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Kelak di yaumil kiamah Allah kumpulkan kita semua dalam surga-Nya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, ini pertemuan terakhir dengan saya selama berada di bulan Ramadan. Nampaknya tentu banyak salah khilaf, ada tutur kata yang tidak di tempatnya. Maka dari hati yang paling dalam saya mohon maaf kepada ayah bunda semuanya. Berkenan ayah bunda memaafkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.